Kami dari kelompok 1A ingin menjelaskan mengenai proyek UTS kami. Nama dari proyek UTS kami yaitu Dr. Code. Sebelumnya nama saya Suranoto Negoro ingin menjelaskan mengenai tampilan layar dari proyek kami yaitu Dr. Code. Pertama di tampilan menu ada 4 bagian. Pertama itu recognition, about, chatting, dan help. Pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih Dr. Code itu. Langsung kita ke about aja. Dr. Code ini merupakan aplikasi database Code yang dimana aplikasi akan berisi chord dan chord recognition untuk mengenali susunan not yang dapat membentuk chord tertentu dari input user. Tersedia juga virtual piano untuk mencoba susunan chord tersebut. Jadi ini panduan manual untuk aplikasi Dr. Code. Yang pertama ada nota naturalnya, kita bisa menekan A, S, D, F, G, G, H, L di keyboard. Terus ada note crash, W, T, U, F, P, dan seterusnya. Balik lagi ke menu awal. Selanjutnya ini tentang setting yang dapat kita atur di aplikasi Dr. Code. Pertama untuk mengganti warna dari alfabet di setiap tampilan layar Dr. Code. Jika kita menekan true, setiap kita menekan angka maka akan berubah warnanya. Yang kedua, yang standard text color berarti warnanya akan tetap. Misalnya kita beri warna putih, warnanya akan terus putih. Yang ketiga, yang notes colon net unpause, ketika kita menjalankan dari pianonya itu, maka sebelum tampilan awal dari piano tersebut akan warna putih. Misalnya di not unpush-nya putih, maka tampilan awalnya putih. Yang keempat, note color not push, ketika kita menekan tombol keyboard yang pada di Dr. Code, jika kita pilih biru, maka ketika kita menekan akan menjadi biru. Selanjutnya, yang nomor 5, note color shift unpause itu untuk crash-nya. Misalnya kita pilih biru, sebelum kita menekan dia sudah berganti menjadi warna biru. Yang keenam, note color sharp push itu juga untuk crash. Misalnya kita pilih warna biru, ketika kita menekan crash maka warna akan berganti menjadi biru. Selanjutnya untuk notes prefix, ketika kita milih sharp maka akan menjadi sharp. Ketika kita berubah mengganti flat maka tampilannya akan berubah menjadi mol. Sekarang untuk tampilan dari pianonya, ketika kita menekan salah satu tombol di piano, count akan bertambah. Misalnya kita menekan lagi, count juga akan bertambah terus seperti di increment. Terus ketika kita ingin memulai, kita dapat menekan space. Di sini terlihat dari chordnya ada tulisan di sini, dia akan menyimpan di chordnya. Count ini maksimalnya adalah 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Oke, perkenalkan kembali Ricky dari kelompok 1A. Oke, di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja piano tersebut mengeluarkan chord yang sesuai. Oke, pertama-tama sebelum piano diklik, database dari piano itu akan berisi seperti ini nilainya. Nah, setelah diklik, pada bar yang diberi input, dia akan merubah database-nya menjadi nilai 1. Nah, lalu setiap kali kita menekan input, count-nya itu akan bertambah. Tergantung input yang kita masukkan berapa. Di sini kita input 5. Nah, jadi count-nya pun berisi 5. Oke. Lalu bagaimana sih piano kita itu bisa menghasilkan chord? Nah, jadi untuk piano di sini kita bikin itu ada 2 ketinggian. Pertama ketinggian pertama dan ketinggian kedua. Dimulai dari C kan. Nah, jadi dari ketinggian pertama dari do sampai do lagi itu tuh di OR sama ketinggian berikutnya. Nah, bisa dilihat. Nah, yang pertama tuh kan yang C sampai E itu di OR lagi sama C sampai E. Nah, hasilkan output yang pertama. Nah, selanjutnya buat yang dari F sampai berikutnya sebelum C, dia langsung dibikin buat berikutnya. Nah, di sini tuh jadi totalnya itu ada 12 bit. Selanjutnya, bagaimana sih cara proses kita ngerubah itu jadi chord? Nah, yang pertama itu kita lihat posisinya ada di root note yang mana. Nah, tapi sebelum kita lihat root note yang mana, kita harus melakukan shift register terlebih dahulu, di mana kita harus dapat angka 1 di sebelah kiri kayak gini. Nah, ini kan bisa dilihat angka 1-nya sudah berada di paling kiri, terus shift count-nya tuh bertambah karena tadi 1 itu ada di digit ketiga, sekarang di pertama dia geser 2 kali. Nah, udah itu kan didapetin root note-nya D. Setelah itu kumpulan dari
biner ini akan kita cari di database yang sudah kita buat, terdapat atau tidak. Dan ternyata untuk rangkaian yang ini tidak terdapat, sehingga dilakukan kembali shift untuk menemukan chord tersebut. Nah, lakukan kembali shift. Nah, terlihat shift count-nya berubah menjadi 4 karena melakukan 2 kali shift lagi. Nah, setelah itu kita lihat lagi, cek di database. Dan ternyata untuk biner yang ini terdapat di database, yaitu 7-2. Nah, setelah itu dicek kembali. Saat dicek kembali terdapat 7-2, maka akan mengeluarkan output E7-2. Begitu. Baik, perkenalkan kembali di sini saya Alfian Badrulisnan. Saya di sini akan menjelaskan tentang blok program dari proyek UTS kita. Nah, jadi blok pertama ini kita hanya mendefinisikan untuk color database saja, karena kita juga menggunakan tampilan yang mungkin agak lucu gitu karena warnanya bisa randomize gitu. Kemudian di sini ada piano index. Di sini untuk indexing koordinat X dari piano. Kemudian di blok data akan dimasukkan database dari chord-chord tadi untuk dicek di proses saat kita mencari chord. Kemudian di sini ada chord str yang menunjukkan nama dari chord tersebut. Kemudian di sini chord notes A itu adalah nama dari root note-nya tadi. Misalkan kita menemukan root note A E, berarti nanti akan dikeluarkan E. Nah, di sini kalau misalkan chord note A itu untuk prefix yang sharp, kemudian chord note B itu untuk prefix yang flat. Nah, kemudian di sini ada prefix delay, terus plot P, N, C, net, U, dan seterusnya. Ini yang merupakan setting dari program ini. Jadi kalau misalkan kita setting, dia akan merubah variabel-variabel ini. Kemudian di sini juga ada piano dari posisi indeks yang telah tadi kita sebutkan. Ini untuk variabelnya. Kemudian di sini ada string-string untuk menunjukkan tampilan dari menu, tampilan dari yang menunjukkan karakter seperti itu. Kemudian di sini adalah makro, banyak sekali makronya. Jadi kebanyakan sistem pengkodeannya itu akan ada makro, terus makro itu akan memanggil prosedur seperti itu. Jadi kita tidak langsung memanggil prosedur, tetapi kita akan memanggil prosedur dengan menggunakan makro. Parameter yang masuk seperti ini. Contohnya kita akan menggambar sebuah note piano, kita dapat memanggil dpnoa dan mengisikan ID ini dengan ID piano. Kemudian dengan state-nya itu apakah ditekan atau tidak ditekan. Nah, di sini kemudian ada printf juga, ini untuk menampilkan fungsi dari print string. Di sini ada clearf untuk menghapus string tersebut. Kemudian di sini ada fungsi stop dan play. Ini untuk dari simulasi kita, karena setiap saat kita menekan spasi itu kan akan dijalankan sequence untuk nada dari chord tersebut ya. Itu jadi dipanggilnya stop dan play. Kemudian ada fungsi pdbl, itu untuk menggambar box atau garis, digunakan untuk menggambar dari tampilan pianonya. Kemudian di sini ppnock itu untuk mengecek piano yang mana yang harus digambar. PSLN, PSRN, PCWN, dan PCBN itu merupakan layout untuk menggambar si piano-pianonya, piano yang kanan, kiri, tengah, atau piano yang atas. Kemudian di sini ada chord play, prosedur chord play, di mana prosedur chord play ini akan menjalankan play atau stop saat ada sequence dari chord. Wait delay itu untuk delay setiap note. Kemudian di sini check stat itu untuk mengecek apakah user menekan spasi atau tidak. Jadi kalau misalkan dia menekan spasi, dia akan memanggil fungsi chord untuk mengecek chord tersebut di database, kemudian akan menjalankan chord tersebut. Kemudian ada prosedur C chord 1 di sini untuk menunjukkan chord yang berisikan hanya 1 atau 2 note. Kemudian di sini chord proc itu untuk chord dengan note sebanyak 3 sampai 5 note yang telah tadi disebutkan oleh Ricky sebelumnya di PowerPoint-nya. Kemudian ada fungsi roll untuk roll dari bit-bit dari piano chord, karena kita hanya menggunakan 12 bit dari 16 bit total jenis variabel DW. Jadi kita menggunakan custom roll untuk 12 bit. Seperti itu. Kemudian di startup di sini akan menampilkan menu utama dengan call menu. Kemudian di sini juga akan ada tampilan setting, tampilan about, tampilan help, dan untuk
exit seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.